Haleluya. Puji Tuhan, apa kabarnya semuanya? Baik, masih antusias? Antusias itu ya, nanti saya jelasin. Tapi yang pasti antusias itu kalau kalian happy banget Timnas Indonesia masuk 16 besar. Wah, giliran Timnas Indonesia aja uhui. Ya, jadi kalau cewek-ceweknya yang malam ini, cowok-cowok yang nggak mau diajak keluar karena mereka nanti malam mau nonton bola, Indonesia lawan Australia. Ya, yang percaya, yang percaya Indonesia bisa menang, mana tangannya? Katanya tidak ada yang mustahil ya. Nah, hari ini kita mau belajar kembali tentang antusias. Sebelumnya terima kasih buat Kaldo sama Tena lagi nggak ada di sini, ada Kaniki, Ciailah yang mewakili, nggak ada yang. Dia seperti Kaldo ya di sini. Kaldo lagi ke Surabaya, ke satelit ibadah melayani di sana, dan Tena lagi mau perjalanan ke Israel. Nah, hari ini seminggu ini bukan deh, 1 bulan ini kita udah belajar tentang yang namanya antusias. Ya. Recap sedikit apa dari 2 minggu ini yang udah kita pelajarin tentang antusias. Antusias tuh artinya apa? Secara KBBI yang inget. Apa, Son? Berapi-api katanya diwakili Edo. Berapi-api, bergairah, semangat, minat yang besar terhadap sesuatu itu secara KBBI. Antusias ini juga berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu en theos. En dan theos. En itu artinya di dalam, within. Theos itu artinya Tuhan. Berarti antusias itu juga berarti di dalam Tuhan. Nah, kemarin juga Kak Aldo sudah menjelaskan tentang respon antusias. Ya. Antusiasme itu akan menarik kuasa manifestasi Roh Kudus. Yang kedua, menarik kuasa mujizat ilahi. Hari ini tetap dengan tema antusias, tapi kita mau mempelajari, mengetahui tentang penyembahan, menyanyi, ibadah yang antusias. Mungkin di sini akan kita sebutnya worship, tapi worship itu sebenarnya artinya penyembahan iya, ibadah juga iya, puji-pujian secara keseluruhan ya worship. Ya, enthusiast worship. Nah, yuk kita sama-sama buka dulu di dalam Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Nah, aku pengen kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras. Karena ini anak muda. Jangan kalah sama ibadah umum. Ayo, Mazmur 95 ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Marilah sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya, bersorak-sorak. Di ayat ini kata-katanya sama-sama semua, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Nah, kita lihat di dalam versi The Message. Yuk, next slide. Nah, kalau kita lihat di versi The Message ya, ada versi The Message, ada versi New Heart English. Nah, kalau di The Message ngomongnya gini. Come, let's shout praise to God, raise the roof for the rock who saved us. Let's march into his presence singing praises, lifting the rafters with our hymns. Jadi di sini dibilang raise the roof. Itu raise the roof, lifting the rafter. Itu artinya kalau secara Google Translate, secara harafiah, raise the roof itu mengangkat atap. Nih kebayang ini atap, buff, keangkat. Lifting the roof itu juga tuh. Lift the roof off. Jadi kalau orang-orang tuh kalau bule-bule, kalau ada yang keren banget nyanyinya, kalau lihat-lihat di American Idol dibilang pasti lift the roof off. Jadi kayak saking menggelegarnya, saking itunya sampai ini atap ke angkat. Bukan hanya bersorak-sorai, lift the roof off, raise the roof. Kalau di NHEB di New Heart English dikatakan let's shout aloud. Yang kedua, let's
extol. Shout aloud, jadi raise the roof itu sama dengan shout aloud, sama dengan berteriak secara keras. Kalau lagi kemarin tuh apa ya? Lupa Indonesia lawan Vietnam kayaknya. Itu baru penalti, baru pelanggaran. Itu rumah udah berisik. Gitu. Baru dikasih kartu merah, padahal penaltinya bisa nggak masuk kan. Tapi udah jerit, udah kayak menang. Sampai kaget semua, ada apa. Ternyata ada itu. Itu kayak gitu, berteriak dengan keras. Extol itu praise enthusiastically. Memuji dengan antusias. Jadi kalau dibilang penyembahan yang antusias nih, ini yang dikatakan Alkitab tentang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Ini, shout aloud, praise enthusiastically, memuji dengan antusias, berteriak dengan keras. Coba saya mau dengar. Elohimers, what's up Elohimers? Ini suaranya harus ngalahin aku ya. Elohimers, what's up Elohimers? Berteriak dengan keras. Kayak gitu. Oke. Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan let's shout praises to God. Raise the roof. Kata-katanya adalah mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Nah, kalau ngelihat kayak gini, berteriak dengan keras, memuji dengan antusias, Kak nggak bisa. Nggak bisa, Kak. Ini orang yang pemalu. Introvert. Asik. Saya tuh reserve banget orangnya. Nggak bisa, Kak. Malu diliatin orang-orang. Saya bukan attention seeker, nggak bisa jadi pusat perhatian orang tuh nggak bisa, malu. Tuh ada yang datang, alah Kak, boro-boro mau berteriak dengan keras. Ini aku udah kebayang hari Senin. Ini datang udah ngamut sebenarnya. Nggak usah jerit-jeritan. Ini tepuk tangan aja udah males banget nih. Udahlah, Tuhan tuh ngerti lah. Lagi banyak masalah, lagi banyak dosa. Tuhan pasti ngerti. Tapi ternyata enggak. Karena penyembahan itu bukan tentang apa yang kalian rasain. Penyembahan itu bukan tentang apa yang membuat saya nyaman. Penyembahan itu bukan tentang saya, bukan tentang apa yang membuat saya nyaman. Tetapi tentang Tuhan. Worship is an act of obedience. Penyembahan itu adalah suatu tindakan ketaatan. Again, ingat lagi ya, kita ngomongnya worship, tapi ini terkait dengan ibadah secara keseluruhan, pujian, penyembahan. Saat kalian mendengarkan firman, itu adalah tindakan ketaatan. Yuk kita mau sama-sama lihat ya, yang pertama, tadi aku udah omongin. Penyembahan bukan tentang apa yang kita rasakan. Nggak peduli introvert, extrovert, ambivert, etc., INTP, MTB, apalah segala macam itu, ya. Itu nggak peduli tentang itu. Nggak peduli apa yang lagi kita rasain, moodnya lagi nggak beres, ya. Datang ibadah dengan antusias, itu adalah Alkitabiah. Maunya Tuhan itu. Oke. Kenapa? Karena Tuhan disenangkan waktu anak-anaknya memuji Tuhan, menyembah, datang ibadah dengan sangat-sangat antusias nih aku tanya. Aku tuh orangnya saya tuh suka banget nonton film. Suka banget ke bioskop gitu. Saking aja gak mungkin tiap hari ke bioskop kan kerja. Nah saya suka banget nonton bioskop. Jadi kalau misalnya saya hari ini saya ke bioskop mau nonton gitu ya. Tanyain sama adik-adik saya apa yang lain, udah ribet pasti gini. Ayo cepet. Atau kadang saya akan pilih jam yang agak lama. Karena menghindari saya telat masuk gedung bioskopnya. Saya gak mau, bahkan saya happy banget kalau di bioskop itu sebelum iklan bioskop, tahu ya. Bioskop kan selalu ada iklan tuh.
iklannya tuh saya tontonin. Jadi pokoknya jangan mulai iklan. Pokoknya saya harus sudah di bioskop, jebret, masih terang benderang bioskopnya di dalam. Nah, happy saya tuh. Harus seperti itu. Karena apa? Suka banget. Jadi kalau udah mau nonton film di bioskop, antusias banget. Antusias banget. Nah, terus saya mulai tanya, mama saya tuh suka ngomong gini, ke bioskop aja kamu, cepet-cepet. Coba ke ibadah, mepet terus. Iya sih. Ada yang mau temenin saya begitu nggak? Nggak boleh ya. Nih, ibadah di tempat kita, itu emang jamnya agak unik ya teman-teman ya. Jadi kalau pagi banget, terus habis itu sore langsung. In between-nya tuh EYC ini enak banget nih, EYC ini jamnya ini udah jam Yahud banget lah ini. Nggak siang-siang amat, pulang dari EYC kalian masih bisa nongkrong, nggak pagi-pagi banget. Nah kalau saya dulu, ini masih untung ya, ibadah pagi jadi jam 6. Biasanya tuh setengah 5, bayangin gak sih? 05.30, depannya 5 guys. 05.30. Saya dulu tuh pertama kali pindah ke sini langsung gini, ini seriusan setengah 6. Iya, ibadah selanjutnya jam 4. Aduh, bingung. Kalau ibadah, saya kebetulan pelayanan juga di umum. Jadi kalau udah pelayanan di ibadah pagi sama sore, itu Sabtunya nggak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena berarti kan kita mulai ibadah jam 6. Saya harus di sini jam setengah 6 paling lama, 5.15. Berarti karena kita perempuan, mohon maaf persiapannya lebih ribet daripada laki-laki yang tinggal mandi pakai baju cus. Nah kalau perempuan lebih ribet ya. Nah mau gak mau saya persiapan 1 jam, berarti dimundurin ke belakang. Kalau saya 5.15 harus sampai sini, berarti saya jam 5 harus berangkat dari rumah. Berarti saya udah mulai siap-siap jam 4, berarti saya bangunnya jam 4:15. Karena 15 menitnya ngumpulin nafas biasanya ya, ngumpulin nyawa gitu. Nah kebayang dulu gimana kok susahnya harus jam 4 pagi di hari Minggu. Kebayang ya? Tapi begitu saya nyampe di sini jam 5.15, kalian tahu itu oma-oma udah duduk di depan. Saya telat dari oma-oma itu jam 5.15. Makanya kalau ibadah pagi nggak ada cek sound-soundan. Karena semua oma-oma udah pada duduk tuh di situ. Jadi kalau kita nih ibadah EYC jam 10:30 loh teman-teman. 10:30, entar lagi makan siang. 10:30, tapi masih datangnya mepet dan telat. Masih males-malesan. Kalah sama oma-oma. Ya, bilang kanan kirinya. Datangnya cepat EYC. Jangan telat. Kalah sama oma-oma. Kasih tahu kanan kirinya. Saya juga ngasih tahu diri sendiri, jangan males Cecil. Itu maksudnya, saya juga bilangin diri saya sendiri kok. Nah, Tuhan itu disenangkan melalui pujian kita. Jadi bukan tentang apa yang kita rasain. Datang ke hari Minggu mungkin kita udah mikir tentang hari Senin. Ya kan? 24 jam kemudian hari Senin. Nah, kita jadi gak antusias, tapi tahu gak Kak, kita bawa penyembahan, ibadah, pujian itu bukan tentang apa yang kita rasain. Tapi itu tentang apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus itu disenangkan dengan puji-pujian kita. Waktu kita menyembah, Tuhan disenangkan. Nanti ayat terakhir kita lihat gimana happy-nya Tuhan waktu kita memuji Dia. Nah, dan faktanya adalah waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan itu akan merespon. Dengan apa? Dengan memberi kita, dengan melepaskan kuasanya bagi kita. Pujian yang antusias, pujian yang terus-menerus, tahu gak kalian itu bisa mengalahkan kuasa iblis. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Datang ke sini, kita semua datang ibadah, datang. Saya tahu Tuhan nyediain berkat banyak banget buat kita, percaya, amin. Tapi yang kita dapatnya bisa beda-beda. Kenapa? Level antusiasnya. Ada yang datang cuman bawa mangkok cuci tangan. Ada yang datang bawa, apa sih namanya tuh? Tandon. Nah beda ya. Jadi yang satu dapatnya, berkatnya, kuasa dari Tuhan tuh dapatnya udah selevel
Apa antusias yang dia bawa nih? Mangkok cuci tangan, tahu kan? Timbang yang antusias banget datang dia bawa tandon. Tuhan akan isi sebesar tandon itu. Tuhan juga akan isi segede yang kita bawa. Apa? Sebesar mangkok bakso ya segitu aja. Jadi yang membedakan adalah, makanya kadang-kadang ada orang, wah gila itu ibadahnya aku diberkati banget tadi. Tapi ada yang biasa aja pulang. Sesuai dari yang level antusias yang kita bawa waktu masuk ke ruangan ini. Amen. Nah, penyembahan itu adalah tentang, sekali lagi bukan tentang yang kita rasakan, tetapi tentang memuji Sang Pencipta. Sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Yuk kita lihat, ini cuma beberapa di dalam firman-Nya yang ngomongin tentang memuji. Memuji seperti apa sih yang ada di dalam firman-Nya? Kita lihat ya. Yang pertama, menari. Ini cuman beberapa. Kalian bisa lihat, salah satunya tadi bersorak-sorai. Terus yang ini, menari. Ini aku baca, ayatnya nanti dibaca di rumah. Ini aku bacain cepet aja. Mazmur 149 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Menari. Jadi, kalau disuruh menari, jangan malu. Aneh banget nari-nari di gereja. Enggak, itu Alkitabiah. High hope, e-dancer, banners. Kalian sedang memuji Tuhan. Amin. Ya, kita kalau disuruh menari, jangan malu pada saat memuji Tuhan. Itu Alkitabiah. Yang kedua, berdiri. Di Mazmur 33 ayat 8, ini aku bacain yang versi New Heart English ya. Dia ngomongnya gini, look, praise the Lord, all you servants of the Lord, who stand by night in the Lord's house. Stand by night. Jadi kalau disuruh berdiri, jangan malas. Karena itu Alkitabiah. Memuji Tuhan sambil berdiri. Oke, yang ketiga. Berlutut. Udah jarang kita lakuin, tapi ini Alkitabiah sekali. Berlutut. Di Daniel 6 ayat 11c. Ya. Itu dikatakan, ini si Daniel ya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berlutut. Itu juga yang Tuhan minta di dalam firman-Nya. Keempat, tersungkur. Kita lihat ini Bilangan 22 ayat 31b. Aku bacain versi New English Translation-nya ya. Jadi he bow his head. He bow, merunduk. And threw himself, melempar. Threw himself down with his face to the ground. Tersungkur. Jelungup. Ya gak sih? Sok-sok bahasa Jawa. Jelungup gitu. Tersungkur. Threw himself with the face on the ground. Itu tersungkur. Sudah jarang sekali ya. Sekarang ya, gak apa-apa. Yang terakhir, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Ini tiap hari udah kita lakuin. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Gitu kan. Nah itu. Bernyanyi sambil bertepuk tangan itu Alkitabiah. Jangan males kalau disuruh tepuk tangan. Nggak ada yang dengar kalau gini. Kedengeran. Nah itu Alkitabiah bernyanyi sambil bertepuk tangan. Mazmur 47 ayat 1-2 aku bacain. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Nih. Jadi pertama penyembahan bukan tentang apa yang kita rasakan, tetapi penyembahan adalah memuji tentang Tuhan. Memuji tentang Tuhan, menyembah Tuhan kita sesuai dengan firman-Nya. Amin. Yang kedua,
Penyembahan adalah mengakui siapa Tuhan. Oke. Ini ada beberapa ayat dalam Alkitab Mazmur ya. Jadi memang Mazmur ini kan ditulis oleh Daud ya. Dan kita tahu kalau orang bilang tuh Daud itu dekat di hatinya Tuhan. Ya, beatnya sama dengan hatinya Tuhan. Si Daud, dia menulis banyak hal tentang menyembah dan memuji Tuhan. Ini beberapa contoh. Mazmur 100 ayat 1b sampai 2. Nah, itu. Bersorak-soralah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 66 ayat 1b sampai 2. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Again, di sini ngomongnya selalu bersorak-sorai. But kita lihat di versi yang lain, dikatakan make a joyful noise. Joyful noise. Bunyi-bunyian, suara-suara yang bersukacita, yang bergembira. Shout for joy. Again, disuruh shout. Berteriak dengan sukacita. Dan lihat ya, ini coba kalian lihat di Alkitab kalian juga, itu gak ada yang selau ngomongnya, semuanya tanda seru. Bersorak-sorailah, bukan bersorak-sorailah, nah, gitu beda ya, semuanya tanda seru. Nada-nadanya tuh penuh antusias gitu loh, pakai tanda seru, shout for joy. Glorious praise, semuanya pakai tanda seru. Again, itu tadi. Sesuai dengan firman Tuhan. Memuji itu seperti apa, masih ingat ya tadi ya. Next. Yang kedua ini tadi aku bilang adalah penyembahan adalah mengakui siapa Tuhan. Nah kita baca di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ini ayat panjang, tapi ini kayak sum up semuanya gitu. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Lihat tanda seru semuanya. Suruhan, perintah. Ya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Ini pengakuan akan Tuhan. Mengakui siapa Tuhan. Pujilah dia di tempat kudusnya, cakrawalanya yang kuat. Tuhan itu perkasa, Tuhan itu besar. Dan lebih lagi dibilang di sini. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Tuh sebutin aja tuh ya alat-alat di situ nih semua. Sangkakala lah, apalagi gambus, kecapi. Whatever itu intinya adalah ya. Puji Tuhan dengan segala sesuatu yang kamu temuin yang bisa bunyi. Trompet apa? Ini segala alat musik sebutin aja apa yang ada di situ. Anak-anak Strike Force. Kayaknya cuman gedebukan, pukul-pukulin segala botol air. Apa? Segala gentong-gentong apa. Itu memuji Tuhan. Kalian gak cuma gedebukan ternyata di sini teman-teman. Kalian itu memuji Tuhan. Terus ini berarti buat yang pemusik-pemusik aja. Tolong dibaca yang paling terakhir. Biarlah segala yang bernafas. Yang bernafas di sini boleh angkat tangan. Yang masih pakai oksigennya di dunia ini berarti ya. Pujilah Tuhan. Bukan biarlah segala yang bernafas, yang ekstrovert aja pujilah Tuhan. Biarlah segala bernafas yang lagi happy aja pujilah Tuhan. Biarlah segala bernafas yang
lagi nggak ada masalah, pujilah Tuhan. Nggak ada lanjutannya, cuman biarlah segala yang bernafas. Sekali lagi yang bernafas yang di tempat ini, coba kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yeay! Udah kayak dirijen gue. Nah, itu segala yang bernafas memuji Tuhan. Memuji Tuhan seperti apa? Mengakui kehebatan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Gimana caranya kita bisa tahu siapa Tuhan itu? Kembali lagi antusias tadi 2 kata Yunani namanya apa? Entheos. Di dalam Tuhan. Kalian datang beribadah setiap hari Minggu. Diawali dengan saat teduh, pujian penyembahan, dikasih firman Tuhan. Firman Tuhannya 2 lagi, waktu OP sama pas firman. Itu supaya kita apa? Ada di dalam Tuhan, kenal sama Tuhan. Jadi waktu nyembah kita ngakuin Tuhan yang sama loh ya, bukan yang beda Tuhannya. Mengakui siapa Tuhan yang kita kenal dari mana? Dari firman-Nya. Dari yang kita hadapi sehari-hari. Jadi kalau misalnya lagi bad mood, lagi nggak ada masalah, lagi benar-benar nggak oke hidupnya. Kita tetap menyembah Tuhan karena apa? Karena kita tahu siapa Tuhan. Karena penyembahan bukan tentang bukan tentang kita, tapi tentang mengakui siapa Tuhan. Amin. Oke, jadi tahu ya kenapa kita harus menyembah Tuhan dengan antusias. Dengan segala apa yang kita punya. Karena Tuhan layak. Deserve. Ya, kita mengakui bahwa Tuhan kita besar. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita penyembuh. Tuhan kita pembebas. Amin. Yang ketiga. Penyembahan itu, worship, itu membuka pintu terjadinya mujizat. Nah, jadi ada satu kisah kita nggak usah baca, tapi di 2 Tawarik 2 ayat 20, nanti kalian baca kisah ini. Salah satu kisah favorit saya sebenarnya. Tentang pertempuran Raja Yosafat dengan Bani Moab dan Bani Amon. Ya, Moab dan Amon. Nah, ini tuh satu peperangan yang hopeless sebenarnya buat si Yosafat ini. Udah gak mungkin menang lah lawan Bani Amon, Bani Moab ini. Dia udah hopeless banget. Sampai dia suruh semua prajurit rakyat itu berdoa puasa. Dia bilang, Tuhan ini gimana saya mau lawan Bani Amon, gimana caranya? Hopeless banget. Tapi Tuhan bilang, ntar aku yang berperang ganti kamu. Pada hari peperangan kan udah logikanya adalah ya udah ditaruh lah yang di awal. Biasanya pemanah. Dulu kayaknya belum ada tembakan lah ya. Pemanah, terus apalah pemegang pedang, segala macam urutannya. Ya pokoknya kalian yang pernah nonton film-film perang-perang itu, ya kan ada urutannya ya. Tapi pada saat hari peperangan yang ditaruh di paling depan siapa? Dibilang Yosafat memilih pemuji-pemuji untuk berada di baris paling depan dan memuji Tuhan. Bayang ya, mau perang yang ada gini, haleluya. Kayak aneh banget ya. Mau perang malah nyanyi-nyanyi di depan. Tapi itu yang dikisahkan Alkitab, yang dicatat di dalam Alkitab. Waktu mau perang yang ditaruh paling depan itu adalah disuruh orang nyanyi dulu. Bernyanyi dengan antusias. Pada saat mereka bernyanyi, itu musuh di sana, apain? Saling bunuh. Waktu Yosafat dan tentara-tentaranya itu nyampe, jebret loh. Kok wes mbak ada musuhnya? Udah bergelimpangan. Halo, pemanahnya kan bingung ya. Lah terus sopo sing tak panah. Terus ini pedangnya kayak apa, Rek? Udah gak ada, musuhnya udah gak ada, guys. Pada saat mereka memuji Tuhan,
Gak kebayang ya, saya waktu baca ini kok bisa? Ya tapi emang kuasa Tuhan tuh gak bisa dikasih logika ya. Jadi bukan cinta aja yang gak ada logika teman-teman. Kuasa Tuhan tuh lebih susah, beyond. Bayangin lagi memuji terus tiba-tiba begitu datang lah gak ono musuhnya. Sudah Tuhan kalahkan. Benar kata Tuhan yang berperang. Pada saat mereka memuji itu kejadian. Lagi nyanyi-nyanyi, itu musuh saling membunuh. Itu kuasa pujian. Penyembahan itu membuka. Pujian, penyembahan nih kamu datang ibadah sekarang itu membuka pintu mujizat. Jadi jangan pikir kalau datang ke ibadah itu cuma supaya gak enak. Entah dicariin ke Aldo, dicariin ke Niki, dicariin ketua kerku. Gak. Bukan. Ini membuka pintu mujizat. Siapa ngerti? Ya, besok Senin. Halo, besok Senin. Ingetin aja. Nah, besok Senin. Kita gak pernah tahu loh akan ada mujizat apa yang Tuhan kerjakan. Ya kan? Tapi hari ini, makanya hari ini kita datang fokus buat apa? Buat Tuhan. Buat di recharge kembali, buat diingetin lagi. Ya, yang kedua ini terkenal kisahnya. Kisah Para Rasul 16. Paulus sama Silas lagi di penjara. Pasti pada tahu deh. Di penjara di Filipi, dibelenggu tuh di apa? Di apa sih namanya? Kok aku tiba-tiba nggak tahu ya bahasanya. Di belenggu itu kakinya loh, di rantai ya lah. Di rantai. Nah, bayangin, mereka dikatakan ini, mereka berdoa dan memuji Tuhan malam itu. Dengan keadaan posisi lagi di penjara, kaki dirantai. Tapi mereka berdoa dan memuji Tuhan. Kejadiannya apa? Terjadi gempa bumi. Itu rantai-rantai kelepas sendiri, pintu penjara terbuka. Paulus dan Silas ya keluar lah. Terjadi pada saat memuji Tuhan. Jadi bukan gara-gara saya WL teman-teman, enggak. Tapi memang ini tuh di Alkitab Tuhan maunya begini. Tuhan mau kasih tahu, waktu memuji Tuhan itu mujizat terjadi. Saya pernah nonton video, saya lupa deh. Antara Benny Hinn atau Suzette Hatting. Pokoknya Benny Hinn deh kayaknya. Kan dulu ini ya, jadi tahu Pastor Benny Hinn? Ya, jadi dia punya karunia menyembuhkan. Jadi pada saat, bayangin ada satu KKR, biasa KKR dia rame banget. Saya lupa di mana tapi. Apa di Jakarta ya, waktu itu dia pernah bikin di Jakarta. Rame banget, bayangin ya, itu belum ada khotbah-khotbah, masih nyanyi. Masih pujian, itu orang udah ada yang lompat dari duduk di kursi roda. Udah ada yang jalan. Masih nyanyi-nyanyi, belum ada tuh si Benny Hinn suruh maju ke depan altar call, tumpang tangan satu-satu tuh belum ada. Masih pujian penyembahan. Ya, jadi pujian penyembahan itu membuka pintu terjadinya mukjizat. Amin. Amin. Kita lihat ya. Dari dua kisah tadi tuh si Yosafat, Raja Yosafat sama Paulus dan Silas. Itu kemenangan tidak terjadi sampai mereka memuji Tuhan. They start praising God, they start worshiping God. Mujizat terjadi. Oke. Yang keempat. Penyembahan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Ini sudah pasti. Karena waktu kamu menyembah, kita mengakui siapa Tuhan dalam hidup kita. Otomatis kita pasti lebih ngerti, lebih kenal siapa Tuhan kita. Lebih dekat sama Tuhan kita. Kadang-kadang iblis tuh gak kelar-kelar, gak berhenti-berhenti mengintimidasi. Bahwa kamu lagi banyak dosa, gak pantas memuji Tuhan. Gak layak memuji Tuhan. Kerjaanmu tuh bikin dosa terus. Ini faktanya yang kita semua tahu adalah
kita sudah dibayar mahal oleh darah Yesus. Amin. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja tanpa ada hambatan hukum Taurat. Dulu kalau mau beribadah datang kepada Tuhan, sembelih kerbau lah, sembelih kambing lah, sembelih burung. Kebayang gak kalau sekarang kita masih perlu sembelih-sembelih? Ini gereja gak bisa mulai 10:30. Masih ngantri, nyembelihin sapi lah, segala kambing lah di depan. Segala apa, nyampe sini gak ada kece-kece kayak gini. Amis. Tapi bayangin gak sih, itu udah gak perlu lagi. Karena apa? Karena udah Tuhan udah bayar semuanya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Itu bahasa Inggrisnya nih. Draw near with boldness. Mendekat dengan keberanian. Jadi again, kembali lagi. Penyembahan bukan tentang kita, tentang siapa pencipta kita. Jadi waktu penyembahan yang sejati itu waktu kita gak mikirin yang lain. Gak mikirin keadaan sekeliling kita, gak mikirin bahkan keadaan kita sendiri. Tapi semuanya itu terpaku sama Sang Pencipta. Bahwa semuanya yang ada di dunia ini yang bikin kita khawatir, yang bikin kita susah tidur, yang bikin kita sakit hati, yang segala sesuatu di dunia ini. Bahkan yang menjadi idola kita. Itu gak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Tuhan. That's why waktu kita menyembah fokusnya cuman ke Tuhan. Jadi dulu saya ingat banget ya. Saya mungkin udah pernah cerita di sini kalau gak salah. Dulu tuh saya tuh malu banget kalau disuruh angkat tangan. Gak tahu, malu aja. Jadi kayak saya gak suka aja orang merhatiin saya gitu loh. Saya ngerasa bahwa kalau ntar aku angkat tangan, aku lompat-lompat, aku nyanyinya kenceng banget, ntar orang ngeliatin. Dan itu bikin saya gak nyaman. Jadi makanya saya tuh suka malu lah angkat tangan gitu. Jadi kalau misalnya ibadah, jadi dulu saya sama adik-adik saya tuh pasti pokoknya kakak saya adik-adik saya tuh pasti setiap doa 10 malam itu harus ikut. Harus ikut. Jadi gak peduli kamu punya PR besok kerjain siang. Malamnya kita doa 10 malam. Adik-adik saya tuh masih kecil, ya udah gak apa-apa. Bayi-bayi dibawa di layar gitu, suruh tidur gitu. Gak apa-apa, tapi dibawa aja gitu. Nah, saya juga disuruh sama kakak saya harus ikut doa 10 malam. Wajib hukumnya tiap tahun. Tahu ya kalau doa 10 malam tuh kadang-kadang udah ada yang glubak, ada yang wah heboh deh doa 10 malam. Nah saya tuh paling malu kalau udah angkat tangan. Kenapa? Karena saya memang ngeliat orang, aduh orang kenapa ya? Orang kenapa gitu loh. Jadi terlalu peduli sama sekitar. Jadi saya malu juga suruh angkat tangan, suruh nyembah Tuhan. Terus papa saya ingat banget papa saya bilang gini, kamu kalau lagi menyembah ya, itu tuh cuman urusan kamu sama Tuhan. Gak usah pikirin orang lain. Orang lain juga udah sibuk sama penyembahannya dia. Kalau kamu malu diliatin orang, tutup mata. Angkat tangan, biar kamu gak ke distract. Sejak saat itu saya belajar bahwa, oh iya ini kan tentang Tuhan ya, bukan tentang aku lagi. Waktu saya memutuskan untuk taat, mengambil obedience, worship is an act of obedience, adalah ketaatan. Saya mulai angkat tangan saya, it changed me. Jadi itu merubah saya banget gitu. Lah ya siapa nyangka kalau pada akhirnya saya jadi worship leader harus nyanyi di depan banyak-banyak orang. Yang dulunya angkat tangan aja malu banget. Tapi pada saat penyembahan itu dinaikkan dengan antusias, ya, dengan intinya tuh adalah Tuhan, itu merubah kehidupan kita, merubah kalian personally. Udah dibilang kemarin antusias itu nular, ya teman-teman, nular ya. Waktu kamu penyembahan, jangan sangka temanmu itu nggak merasakan sesuatu.
dari kamu pada saat kamu menyembah atau memuji. Itu nular, percayalah. Menularkan. Ya. Jadi saya rindu sekarang ini waktu kita datang ke gereja. Antusias tuh udah kita bawa dari rumah. Bukan tunggu pas di gereja dibakar-bakar antusiasnya, enggak. Tapi dari rumah udah kita bawa. Apapun kondisi hari ini, coba baca di Mazmur 42 ayat 5 ya. Mazmur 42 ayat 5. Oke, aku bacain. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia bilang, sementara jiwaku gundah gulana. Tapi apa? Aku berjalan maju, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan apa? Dan ini apapun keadaan kita baik, kurang baik, mood, gak mood. Ada mungkin sekarang yang lagi kehilangan sparks-nya, apa ya, petasan-petasan waktu datang ke gereja, udah mulai kehilangan. Nih, aku berjalan maju mendahului siapa? Orang lain melangkah ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Mungkin ada yang lagi di titik terendah banget dalam hidupnya, tetap melangkah ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Amin. Amin. Siapapun kita saat ini, ayat terakhir. Ayat terakhir, Yesaya-nya 3 ayat 17. Ini tuh lagu, ada lagunya. Lagu gini, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Gak tahu ya, agak lama emang lagunya. Nah, lagunya tuh gitu. Dikatakan gini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena siapa? Karena kamu ini. Dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena siapa lagi? Jadi, waktu kita Tuhan ada di dalam kita. Itu apa? Entheos tadi ya. Antusias. Waktu kamu antusias, bergirang, bersukacita. Saudara-saudara, bukan cuma kita yang kesenangan. Tuhan juga bersorak-sorai. Dia juga bergirang. Tuhan tuh happy. Waktu kita tuh dengan happy memuji dan menyembah Tuhan. Dia bilang, dalam kasihnya kita dibaharui, ia membaharui engkau dalam kasihnya. Itu kalau bahasa Inggrisnya dibilang, he will calm you, menenangkan engkau di dalam kasihnya. Lagi ada badai di hidup kita, when you come and praise him enthusiastically, dia yang akan menenangkan badainya. So don't worry. Oke? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Menyembah Tuhan tadi bukan tentang kita. Bukan tentang apa yang kita lagi rasain sekarang, enggak. Bukan tentang nyamannya kita, bukan. Tapi semuanya tentang Tuhan. Bagaimana kita mengakui Tuhan adalah Allah yang besar. Penyembahan yang antusias itu akan membuka jalan mujizat. Dan penyembahan itu udah pasti bawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Yang mau lebih dekat sama Tuhan boleh angkat tangan. Kalau dekat sama Tuhan ya. Saya ini dekat sama orang terkenal, punya banyak privilege, happy banget saya mah. Kebayang kalau punya Tuhan, dekat sama Tuhan. Privilege-nya ampun-ampunan. Dikatakan tadi, memuji Tuhan apa? Berteriak dengan keras. Memuji dengan antusias. Menyembah dengan antusias. Tuhan Yesus, kami udah dengar firman Tuhan.
Tuhan yang tahu setiap keberadaan kami Tuhan. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kami Tuhan. Tapi biar roh Allah yang ada di dalam kami yang bekerja Tuhan Yesus. Hari ini biar Tuhan aja yang disenangkan. Biar Tuhan saja yang ditinggikan melalui apa yang kami punya Tuhan. With every fiber in our life. Semua serat-serat hidup kami, apa yang ada di dalam tubuh kami mau pakai untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Untuk meninggikan Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Engkau layak Tuhan. Sebab Engkau layak terima segala pujian kami. Engkau layak terima segala keagungan Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan dan mulai puji Tuhan. Mari sama-sama katakan Engkau besar di dalam hidup kami Tuhan. Engkau ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau mengerti hidup kami, menjaga kami Tuhan, menolong setiap hidup kami. Oh, tak ada yang seperti Engkau, Yesus. We worship you, oh God, for you deserve. Engkau layak Tuhan. Oh, pencipta segalanya, Allah yang menenun hidup kami, membentuk hidup kami Tuhan. Gak ada alasan untuk kami ragu-ragu di dalam Engkau Tuhan. For we know Jesus, that you are God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise your name, the name above every name. Mari sama-sama kadang-kadang katakan,
bagi Tuhan. Katakan,